Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Yanti Lanita. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pagi ini aku mau masak ayam aja, tapi ayam yang mau aku masak ini adalah ayam potong ya teman-teman, bukan ayam kampung. Nah ini teman-teman, jadi aku tuh lagi nyusun piring dan aku mau memilih-milih dulu barang-barang yang kira-kira udah nggak kepake lagi ya, maksudnya udah nggak kepake untuk sehari-hari, jadi biar nggak menuhin rak piringnya juga teman-teman. Ini aja udah rasanya penuh banget ya dengan barang-barang yang emang jarang dipakai. Di sini aku mau masak ayamnya nggak pakai santan teman-teman, tapi kalau bumbunya itu kayak bumbu santan atau bumbu ungkep ya teman-teman. Nah aku cuman kasih air aja, nggak aku kasih kecap juga. Jadi kalau dikasih kecap kan jadinya nanti kayak jadi semur gitu. Ini enggak, jadi ayam masak kuning aja. Sebenarnya ini tuh lebih enak kalau dikasih kayak kemangi gitu, daun kemangi, tapi di sini aku lagi nggak punya daun kemangi, jadi ku skip aja ya. Untuk airnya ini ku bikin dia agak sedikit kental ya teman-teman, jadi nggak terlalu encer banget airnya. Lanjut lagi bun, ini aku mau bersihin meja, ini meja makan. Ini multifungsi sih sebenarnya meja ini, bisa dijadiin meja makan, bisa dijadiin tempat buat masak juga. Kadang juga anakku tuh suka duduk di atas meja ini ya teman-teman, karena meja memang kokoh, memang kuat banget. Cuman ya itu ukuran mejanya ini panjang banget ya teman-teman ya, tapi untuk lebarnya nggak terlalu lebar sih. Nah di sini tuh untuk wadah berasnya itu sengaja dibalik ya teman-teman, karena kakak Hamizan tuh udah bisa buat mencet tombol untuk ngeluarin si berasnya. Jadi dia tuh suka banget kalau lihat atau dengar suara beras yang udah berjatuhan ke wadahnya gitu, tuh seneng banget teman-teman. Makanya sama aku diakalin bagian untuk tombolnya, bagian depannya itu ku hadepin ke belakang gitu, terus bagian belakangnya ada di depan, jadi dia bingung teman-teman. Nah ini sambil aku masak aku juga mau nyapu juga teman-teman ya, karena kalau mau kerja itu harus satset gitu biar cepet kerjaannya, biar cepet kelar. Apalagi kalau untuk kita yang punya anak kecil, anak bayi, itu kudu banget tangannya itu harus multitasking gitu teman-teman. Nah sembari aku nyapu ruangan depan, aku tuh ngecilin api kompornya ya, biar nggak terlalu cepet gosong atau cepet kering airnya, jadi dikecilin aja. Nah ini aku masih beberes di depan, mau bersihin juga kasur yang biasa kita buat guling-guling di depan teman-teman. Dan untuk adik Rey-nya itu ada di dalam kamar ya. Dan alhamdulillah untuk kakak Hamizannya juga lagi tidur di dalam kamar, alhamdulillah ya. Jadi ini kerjaannya tuh agak lumayan bisa lebih fokus. Kalau kakak Hamizan tidak tidur itu biasanya aku tuh suka antara tangan, antara kaki sama antara mulut itu nggak bisa berhenti bergerak dan bersuara ya. Nah ini masakannya udah jadi, alhamdulillah. Dan aku tuh ternyata di kulkas punya stok terong hijau gini. Ini tuh biasa terongnya dulu dipakai buat lalapan. Terus itu kalau untuk saat ini kayaknya terong ini tuh lagi viral banget dibikin sambal gitu. Cuman di sini aku tumis aja karena aku nggak punya teri ataupun ebi ya. Jadi di sini aku numisnya itu mau aku kasih sedikit terasi biar rasanya itu lebih mantul lagi. Nah sebelum dimasak terong ini tuh setelah diiris wajib banget buat direndam pakai air garam ya teman-teman. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu agar si getah dari terongnya itu keluar dan waktu dimasak, ketika dimasak terongnya itu nggak berwarna hitam maupun kebiru-biruan gitu. Itu tips dari aku ya. Tapi jangan lupa buat mencucinya berkali-kali sampai bersih banget agar si terong itu rasanya nggak terlalu asin, rasanya bisa seperti rasa semula. Nah di sini juga aku kasih
tambahan cabai juga. Jadi di sini aku pakai bumbunya bawang merah, bawang putih dan cabai. Kenapa aku kasih cabai? Karena aku tahu bahwa anak-anakku tuh nggak bakal suka makan terong teman-teman. Jadi ini tuh khusus untuk bapak dan mamanya saja ya. Nah, ayamnya udah mateng, ini aku mau lanjut cuci piring ya. Dan sayurnya juga udah mateng, si terong-terongan. Kalau terong itu aku suka banget, cuman kalau untuk terong yang panjang yang ungu itu aku kurang suka kalau ditumis. Lebih sukanya itu kayak disambal gitu atau dibakar aja buat temen makan sambal sama ikan goreng kayak gitu. Nah, ini aku mau cuci piring. Mohon maaf ya jika tempat cuci piring aku tuh seadanya, kayaknya tuh kumuh banget ya teman-teman ya. Nanti dah kalau misalnya ada sedikit rezeki kita bakal nabung buat beli bahan-bahan untuk ngerenov si dapur ini. Sebenarnya suamiku tuh udah kayak dari kemarin-kemarin itu, sebenarnya udah sebelum dari aku lahiran juga udah kayaknya tuh ngajak buat ngerenov dapur. Cuman aku bilang kalaupun mau ngerenov dapur itu harganya, uangnya yang mau dikeluarin juga gak sedikit ya. Apalagi dengan keadaan sekarang yang semuanya serba mahal, terus juga dengan kondisi desaku yang emang jauh dari kota teman-teman. Jadi harganya itu jauh lebih mahal lah ketimbang di kota. Jadi kalau uang 10 juta kayaknya nggak cukup kalau cuman untuk ngerenov ini aja. Cuman kalau seandainya mau direnov pakai papan masih bisa lah ya segitu. Cuman ya tetap bawahnya juga harus di lantai di semen. Nah, memang dapurku itu lantainya itu udah di semen teman-teman. Cuman semennya itu kayak semen tanah langsung semen sama pasir kayak gitu, nggak dilapisi atau di apa sih namanya, aku kurang paham, nggak dialasin sama batu bata atau apa kayak gitu atau koral, enggak teman-teman. Jadi makanya itu lantai di kamar mandi sama di dapur itu suka pecah-pecah ya. Maklum aja itu yang nyemennya, yang nyemen itu kalau nggak salah umak sendiri kalau nggak salah ya. Apalagi di bagian kamar mandiku tuh udah pecah-pecah banget teman-teman. Nah, rencananya itu kan kamar mandinya mau aku geser sedikit gitu ke arah atau ke bagian pabrik yang di samping itu, sekitar 1 meter atau 2 meteran gitu. Cuma nanti dulu lah, kalau seandainya memang mau digeser tuh kayaknya butuh biaya yang lumayan ya. Sekarang tuh lagi pendapatan tuh lagi minim banget. Karena memang mata pencarian lagi nggak ada di sini, jadi warung juga agak sepi ya teman-teman. Ini aku mau lanjut ngejemur baju. Aduh, aku jadinya cerita ya, curcol. Ya walaupun gimana pun yang namanya rezeki itu ya tetap harus disyukuri teman-teman ya. Mungkin dalam keadaan sekarang tuh emang rezekinya segitu ya, tapi kita nggak tahu untuk besok, lusa atau 1 bulan kemudian mungkin rezekinya bakal ningkat. Amin. Alhamdulillah cuacanya itu lumayan cerah. Jadi ini untuk baju-bajunya mau aku keluarin aja mumpung ada matahari ya teman-teman. Karena di daerahku ini, di desaku ini tuh udah mulai sering banget turun hujan. Walaupun nggak deras, itu biasanya kalau gerimis itu pasti ya teman-teman. Jadi suka kelabakan banget kalau seandainya gerimis atau hujan terus bajunya itu kujemur di luar. Apalagi dengan kondisi mungkin kakak Hamizanya lagi ngantuk, otomatis kan lagi rewel ya teman-teman. Kalau buat ditinggal-tinggal gitu rasanya tuh gimana gitu ya. Nah, ini jadi seperti inilah desaku tuh nggak rame-rame banget ya teman-teman, tapi dibilang sepi juga nggak sepi-sepi banget. Jadi ramenya itu di jam-jam tertentu aja, dan sepinya itu di jam-jam tertentu juga. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton vlogku kali ini. Terima kasih, semoga kalian tidak bosan dengan isi vlog aku yang begitu-gitu saja. Maklum lah, ini tuh isinya vlog ibu rumah tangga yang memang kerjaannya ya cuman itu-itu aja ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching and enjoy.